nomenklatur SPG. Lalu setelah itu berubah menjadi SMU. Lalu setelah itu kembali ke SMA, SMK. Lalu yang paling terakhir sekarang itu adalah SMAS, Pak Antis di belakang, guru yang masih sangat muda. Dan ketika tadi pagi kami datang dari sekolah menuju ke tempat ini, Bapak Ibu guru dengan kepala sekolah Pak Robert yang adalah satu tingkat di bawah Bapak Ibu guru ini menitipkan salam hangat yang luar biasa untuk Bapak Ibu guru hebat. Ternyata pencetusnya adalah salah satu figur yang tidak pernah hilang dari cerita di Podor itu adalah kehebatan dalam bermain voli. Ternyata orang itu siang ini hadir, Bapak Sius. Maka itu titipan harapan ini dari Pak Robert yang adalah adik satu tingkat di bawah itu. Yang berikut, Bapak Ibu yang hebat yang kami kasihi, sejak 2006 saya ada di Podor, Pak Ancis 2009 ada di Podor. Yang selalu datang di Podor dan membuat kami merasa senang, dikuatkan itu adalah bukan angkatan-angkatan alumni-alumni SMU, SMA, tetapi yang selalu datang di Podor itu adalah alumni-alumni SPG. Maka ketika kemarin Pak Robert menyampaikan kepada semua Bapak Ibu guru bahwa sebentar sore kalau ada kesempatan kita semua datang untuk datang menjemput satu angkatan yang ingin bereuni, dan itu bukan SMA tetapi adalah SPG. Lalu dalam komentar-komentar lepas guru mengatakan Podor ini besar bukan karena SMA, tetapi Podor ini besar sampai detik ini karena nama besar SPG. Dan itu memang harus diakui, ya toh? Kami sendiri sangat mengakui. Maka tadi malam kami menunggu dengan Pak Robert sampai rencana awal kan jam 5. Kami datang sebelum jam 5, lalu tidak lama Pak Robert datang. Pak Robert mengatakan, kita tunggu saja, karena mereka ini angkatan 1 tahun di atas saya dan 1 tahun di bawah Ibu Dus. Nah, yang mereka ini harus berkumpul dari berbagai tempat. Lalu kami yang masih muda ini kan bilang, kami siap tunggu. Dan ternyata tunggu sampai jam 6 juga belum muncul. Lalu Pak Robert ini sudah gelisah karena dia harus mengikuti acara koda geto. Tetapi dia sampaikan ke yang punya acara itu, saya harus tunggu. Maka kami tunggu, lalu sekitar menjelang jam 7 baru tiba. Dan waktu tiba itu saya secara pribadi, Pak Ancis di belakang ini, kami merasa ada sebuah gerakan yang membuat kami itu merasa terharu sekali, Bapak Ibu sekalian. Bahwa setiap angkatan yang datang bereuni, teristimewa yang SPG itu membuat kami itu merasa seperti ada kekuatan luar biasa. Maka tiba di pendopo itu, ternyata yang diturunkan itu adalah meja. Meja itu setelah itu saya coba turun angkat dari pick up itu, tidak naik itu. Berat sekali. Lalu ada satu Bapak guru yang bilang, Pak guru itu tidak bisa. Akhirnya dengan beberapa orang kami angkat, sekitar 5 baru bisa diangkat. Wah, berat sekali. Lalu disimpanlah di pendopo. Dan Pak Robert dalam sejarah Podor itu kepala sekolah awam, saya kira Bapak Ibu guru ini kenal persis. Waktu zaman SPG itu adalah Bapak Wari, yang tidak selalu diceritakan terus-menerus juga nama besar beliau. Lalu berganti tahun selalu frater. Lalu tahun 2022 kemarin itu kerja Roh Kudus juga. Para frater mempercayakan itu lagi kepada seorang awam, yang ternyata awam itu adalah adik pernah satu atap di bawah atap yang sama itu dan 1 tahun persis di bawah itu, Pak Robert. Lalu waktu terima itu Pak Robert mengatakan 2 hal itu tentang meja itu. Meja itu yang pertama adalah semua kita tahu sebagai tempat kita makan. Kita duduk berkumpul untuk makan di atas meja yang sama. Lalu yang kedua, kalau pemberian ini dari alumni untuk alma mater Podor ini, meja di sekolah ini adalah sebagai tempat belajar. Nah, itu 2 hal yang saya tangkap dari pesan Pak Robert tadi malam. Maka dia menyampaikan terima kasih banyak untuk
alumni SPG Podor yang selalu datang dan memberi. Dan dari situ kami yang walaupun sekarang sudah nomenklatur SMA itu selalu merasa dikuatkan. Maka sejak tadi malam setelah itu langsung disambung dengan rekoleksi. Itu sebuah hal yang luar biasa dahsyatnya. Yang kalau untuk SMA sekarang itu jam-jam begitu sudah susah untuk ajak untuk duduk bersama, diam dan merenung itu. Tetapi tadi malam setelah itu langsung sambung dengan rekoleksi lagi materi yang beri. Dan saya duduk tunggu sampai selesai. Karena itu sekali lagi Bapak Ibu guru yang hebat, Bapak Sius di belakang yang sangat kami banggakan. Kami yang sekarang ada di Podor yang terakhir ini mengucapkan terima kasih banyak, apresiasi yang tinggi untuk SPG dari tahun sekian sampai tahun sekian yang membuat Podor sudah terlanjur sulit untuk dihapus dari ingatan semua orang karena nama terlalu besar. Nah, itu karena SPG. Kalau saya ikuti, tadi juga saya ikuti sharing dari Bapak Dus ini. Nah, maka sekali lagi terima kasih banyak. Lalu Pak Robert juga tadi SMS sampaikan permohonan maaf kalau tadi malam semua guru tidak hadir. Nah, karena Podor itu yang seharusnya libur secara nasional itu dari tanggal 19 sampai hari ini, tetapi Podor hanya libur 2 hari, hari Jumat dan hari Sabtu. Dan semua guru ingin libur, tetapi kepala sekolah tidak mau kita sekolah. Maka saya kira tidak beda dengan ini pikiran-pikiran dari Bapak Ibu guru hebat SPG ini. Kalau guru-guru yang tamat dari SMA pasti awal kita libur sudah, tetapi beliau tidak sekolah. Dan termasuk hari ini sampai masih sekolah dan titip salam banyak, minta maaf. Yang terakhir, Bapak Ibu guru yang hebat, Pak Robert ini sebagai kepala sekolah tahun bulan Juli kemarin, belum sampai 1 tahun. Lalu dari segi usia sebagai guru yayasan itu, beliau pensiun bulan Maret kemarin. Nah, bulan Maret kemarin. Tetapi frater mereka mempercayakan tugas berat ini kepada beliau menjelang saat-saat dia mau pensiun. Dan ternyata beliau punya visi besar ke depan untuk mau buat sesuatu sebelum dia meninggalkan Podor secara paripurna. Maka beliau merasa beruntung ketika kemarin Bapak Ibu guru datang. Bapak Ibu guru datang bertemu dan dia senang, dia peluk satu-satu. Dan dalam konsep dia itu, dia mempercayakan kepada saya dengan Pak Ancis untuk kami ke depan dalam 1-2 tahun ke depan, 2 tahun maksimal, untuk menggolkan impiannya itu untuk membangun sebuah gedung multimedia menggantikan gedung yang sekarang itu dijadikan sebagai perpustakaan, ruang kelas, lab, untuk dikembalikan kepada fungsi semula sebagai aula, sehingga dia mengimpikan untuk membangun sebuah ruang multimedia. Maka beliau tadi sampaikan, nanti saya akan sampaikan kepada mereka semua. Tetapi ada dengan Pak Ancis, tolong sampaikan harapan kita sebagai lembaga ini kepada alumni yang hebat ini, bahwa syukur kita harapkan tahun depan mereka mencapai Pacawindu pertemuan, lalu mereka bisa memberikan sebuah andil kecil untuk rencana kita ini. Maka dari tempat ini saya menyampaikan suara dari Bapak Kepala untuk rencana besar ini. Yang rencana mulai bulan Mei ini kami sudah mulai dengan peletakan batu pertama. Bangunnya nanti di belakang kapel tuh 2 lantai. Sudah didesain oleh arsitek yang alumni juga, 2 lantai, lalu dengan anggaran itu 800 juta lebih. Nah, lalu dengan komite sudah sekian, lalu dengan beberapa alumni ini beliau menitipkan harapan seperti itu. Mudah-mudahan ini memberikan kekuatan, inspirasi bagi generasi-generasi yang sekarang ini untuk terus membesarkan Bukit Podor dengan Waibalun yang sudah berubah. Podor tidak pernah berubah, namanya justru semakin naik, dan selalu kami dengar itu SPG. Orang selalu membandingkan. Nah, karena itu sekali lagi terima kasih sebagai peletak dasar nomenklatur SPG ini dan menjadi Podor semakin besar. Terima kasih, mohon maaf bila ada yang kurang. Terima kasih banyak, selamat siang. Yang berikut
Dalam kesakitan kita teruji kesabaran. Dalam perjuangan teruji keikhlasan. Dalam ikhwal teruji ketulusan. Dalam takwa teruji keyakinan. Kini saatnya tiba. Sedih akan menjadi tawa, perih akan menjadi cerita, kenangan telah menjadi nyata, rindu telah menjadi temu. Kau dan aku telah menjadi kita. Bukan kebahagiaan yang membuat kita bersyukur, tapi rasa syukur yang membuat kita bahagia. Amin. Amin. Amin terbuat dari iman. Kita masuk yang berikut, yang kami salut. Kami minta pesan dan kesan dari mantan guru kami waktu itu, SPG Podor, Pak Dus Tukan. Mudah-mudahan pesan dan kesan ini membawa saya ke langit yang lain, akhirnya bisa melayang. Mudah-mudahan tempat dan kesempatan kami berikan. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Watu Tutu atau yang mewakili Pak Yos, Pak Kris, Pak Ancis dari Podor, Pater dan Romo, Suster, serta saudara-saudariku, ibu, bapak guru, alumni Podor 84. Tadi saya dengar bahwa kita bertemu sebatas melepas rindu biasa-biasa saja. Saya mau mengatakan, di balik hal yang sederhana terdapat banyak makna. Tinggal kita meletakkan perspektif. Saya memberikan profisiat untuk semua saja yang berinisiatif untuk mengadakan alumni reuni, karena itu suatu peristiwa yang tidak sekedar kangen-kangenan. Namanya merayakan itu artinya membuatnya jadi raya, memuliakan dia, karena ada sesuatu di balik itu. Sejak saya hadir tadi pagi sampai dengan kata terakhir yang saya dengar dari MC, saya sudah mencatat begitu banyak makna dari Pak Ramona, dari peristiwa ini. Saya harus berhenti menjadi guru untuk mengajar orang pada saat ini. Tetapi yang namanya guru, penyakit omongnya juga masih tetap ada. Mudah-mudahan saya dapat mengendalikan diri. Saya sendiri tidak tahu mau omong apa, tapi saya membawa 2 surat undangan. Undangan pertama itu saya arsip, setiap kertas itu saya arsip. Itu angkatan 1989. Mereka merayakan itu 4 tahun lalu. Saya tertarik dengan apa yang ditulis pada kartu atau surat undangan ini, dan saya ingin membacakan itu. Ditulis demikian: aku melangkah melewati gapura ini dan tertegun di bawahnya. Gerbang yang pernah menerima kedatanganku yang telah kutinggalkan sekian lama. Alangkah tak berartinya diriku ketika aku tak pernah berada di tempat ini. Sekian tahun yang lalu aku melangkah memasuki gapura ini, tertegun di bawah. Di dalamnya telah banyak yang kugapai. Alangkah bangga hatiku telah menjadi anak didiknya. Satu ungkapan yang sebenarnya beberapa kalimat sederhana ini mengungkapkan satu
pengalaman kita yang sangat dalam. Dan itu yang kita miliki hari ini. Saya ingin mengganggu pengalaman jiwa itu. Lalu waktu saya diminta untuk seperti ini waktu itu, saya coba mengformulasinya kembali dari misalnya mengganti bahasa. Cuma saya coba, orang bilang ingatan emosi saya kepada si penulis itu. Lalu saya tulis begini: tertegun di gapuramu, melewati gapuramu, aku tertegun di bawahnya. Gerbang sambut kedatangan telah lama ditinggalkan. Sungguh diri jadi berarti, lantaran sempat mampir di sini, jalani tahun-tahun studi. Sekian hari ditimbun waktu, namun tak semuanya lampau, karena kekal dalam rindu. Kembali datang menapak, terhenti langkah di gerbangmu, tertegun di bawahnya. Betapa bangga aku kini asuhanmu dulu. Jadi tertegun di bawah gapura, mengungkapkan suatu pengalaman jiwanya. Nah, mengapa kita bereuni? Sebenarnya ada sebuah pengalaman masa lampau yang tidak bisa hilang begitu saja. Memang di atas usia 40 tahun itu orang bilang rindu masa lalu. Di bawah 40 tahun rindu untuk mengembara. Jadi ketika di bawah 40 tahun kita lupa bodoh pasti. Karena waktu itu kita istilahnya mencangkul kerasnya padang hidup, sampai kepada istri juga kita bisa lupa. Ya. Nanti di atas 40 tahun baru kita mulai mengenang kembali. Nah, tadi saya lalu bertanya, reuni itu maknanya apa? Lalu tadi di tempat ini, dan menjadi catatan saya di Pantai Waimana, sebenarnya perlahan-lahan kembali ke masa silam, untuk akhirnya kembali kepada yang asal. Ini ngeri sebenarnya. Artinya dengan kemampuan yang kita punya, kita sadar kita tidak bisa bergerak lebih jauh lagi, nah, secara fisik maupun mental. Maka kerinduan untuk kembali ke masa lalu, kembali ke rahim yang mula melahirkan kita. Kalau bahasa biblisnya, kita harus dilahirkan kembali. Harus dilahirkan. Ada satu hal menarik, mengapa semua hal di masa lampau dikenang? Tidak semua peristiwa di masa lampau itu dikenang orang. Tidak semuanya menjadi lampau. Kalau tetap dikenang, berarti peristiwa itu sangat membentuk. Podor telah membentuk kita tanpa sadar. Saya sampai hari ini, dalam buku saya yang terakhir, saya membuat narasi pribadi. Saya bangga dengan SPG Podor. Minta maaf yang dari. Karena saya terlepas sebagai guru, saya angkatan 77 bersama Pak Yus. Kita telah mengalami pendidikan yang berkualitas di tempat. Podor waktu itu kelasnya itu boleh dikatakan kelas atas di tingkat nasional. Jangan main-main dengan Podor. Karena apa? Dia lembaga pendidikan yang dikelola oleh misionaris yang menerapkan standar Eropa. Mengenangkan kembali pembelajaran selama 3 tahun oleh para misionaris kami dapat, dan Pak Odu dan Pak Wari almarhum Pak Tinu yang dididik oleh para misionaris, itu kebanggaan tersendiri bagi putra-putra Flores. Ketika kami kuliah di Jawa, waktu saya masuk ke IKIP Sanata Dharma, saya belajar yang lain. Ilmu pendidikan saya lepas buang, karena semuanya sudah dibentuk di Podor. Terus terang, hal yang saya dapat di IKIP Sanata Dharma tentang pedagogi, psikologi, didaktik tidak lebih hebat dari yang saya dapat di Podor. Ini jujur. Waktu itu kita dibentuk menjadi guru.
sungguh menjadi guru, sehingga dia patut menjadi kenangan. Karena kita mengalami pembentukan itu. Nah, itu kebanggaan. Maka refleksi saya hari ini tidak lagi kembali ke Podor. Bagaimana diri kita menjadi kebanggaan orang lain. Kebanggaan suami, kebanggaan istri, kebanggaan komunitas biara, kebanggaan anak-anak asuhan kita, kebanggaan anak dan cucu-cucu kita. Kalau sepanjang kita hidup, kita memberikan yang berkualitas dari diri kita. Ketika kita berbuat sesuatu, menabur benih baik ke dalam diri banyak orang, kita menjadi kenangan abadi. Tapi kalau kita tidak berbuat yang berkualitas, apa kata orang larang tukar? Mati perbaik dia. Atau kalau di pinjam suser punya tempat, saya dulu besar juga di kampung tengah, ido mak orang piara, mati orang tebu nama. Itu artinya bahwa hidup kita tidak lebih berarti. Jadi memang reuni ketika hari hampir malam. Sudah senja. Kalau reuni di 10 tahun setelah lepas, itu kita kembali mengambil kekuatan, tiket kuat untuk kembali berperang. Tapi ini mau pulang 2 tahun lagi pensiun, ya toh? Ya. Tapi menjadi pertanyaan setelah pulang dari sini, satu hari saja pun bukan soal apa yang mau dititip kepada generasi itu. Apa yang dititip kepada anak? Apa yang dititip kepada cucu? Bagaimana supaya cucu mengasihi opa omanya? Bagaimana anak mengasihi orang tuanya? Karena semua kita tahu memberikan diri setulusnya dan sehabis-habisnya. Akhirnya Podor bukan sebuah keterangan tempat, tetapi dia sudah menjadi identitas. Dia menjadi sebuah identitas. Dia sudah mencirikan orang-orang yang datang dari sana. Tetapi bukan sebuah kebanggaan berlebihan, tetapi harus bagaimana mewariskan yang baik, meneruskan itu kepada yang lain. Baik, tentang guru, itu juga saya pikir mau omong apa lagi 2 tahun sudah pensiun. Ya toh? Maka benar, mari kita bersenang-senang maksudnya. Tapi hari ini saya mendapat hikmah yang luar biasa dari sedikit cerita ketua panitia. Saya akan kejar dia, tulis pengalaman itu, karena hari ini saya mau viralkan tentang toleransi di sekolah Katolik. Luar biasa. Karena akhir-akhir ini saya membidik ke soal itu. Ketika tanah air sedang diganggu, saya justru lebih. Kemarin saya berbicara di kelompok anak muda Pentakosta. Sehingga ketika masuk omong saya bilang, aduh, saya kejar dia, tolong tulis dia. Terlalu indah cerita itu. Ya toh, bagaimana toleransi di tanah Serang. Bagaimana Katolik lama holot, Islam lama holot, beda dengan Katolik Jawa, beda dengan Islam di Arab. Karena setiapnya mendapat penyuburan budaya lokal. Ya toh, kita bersaudara. Anda luar biasa, satu di antara semua. Saya terharu. Dan luar biasa kamu mempercayakan beliau menjadi ketua panitia. Ya toh? Itu bukan sebuah kebetulan. Dia telah mengatur segalanya. Jadi angkatan 84 saya sadar saya tidak boleh mau banyak. Karena jamnya juga sudah demikian toh. Tetapi saya mengatakan terima kasih, saya bersyukur di tempat ini saya mencatat banyak hal. Untuk kembali saya akan menulis ulang seperti angkatan-angkatan terdahulu untuk memaknai orang ini berkumpul untuk apa. Apakah memang setelah lama berjalan lalu ada rindu dulu pacaran di sudut-sudut sekolah, ya toh, lalu tidak sempat, ya toh, adakah barang itu, ya toh, barang itu ada. Karena biar kita terpaut sedikit umur, tapi saya dengan Pak Yos juga sudah punya pengalaman juga toh. Tapi bahasa saya selalu di mana-mana
Tidak ada hal dalam hidup ini patut disesali. Semuanya disyukuri. Untuk baik kami mendia tuh belum tentu kami mendia kita lebih baik. Ya toh, baik baik yang sekarang ini perlu sampai mati. Baik, saya kira sampai sini dulu ya. Sekian dan terima kasih. Terima kasih Pak Dus. Saya punya air mata hampir jatuh. Karena memang saya dibesarkan oleh Pak Dus. Saya dibesarkan oleh bahasa Indonesia seperti sekarang ini. Itulah hebatnya Podor. Saya napas dulu. Memang saya di Ambon juga mereka suruh kiri kanan omong seperti ini, jadi di sini juga saya sudah rasa mau pensiun, tapi mereka paksa terus untuk omong. Tapi saya bilang omong saya ini jangan bawa karena omong ini omong kosong. Apabila kau rindu restu yang tak dapat kau namai, dan apabila kau menangis sendu tanpa sebab yang kau ketahui, maka sesungguhnya engkau sedang tumbuh bersama segala yang bertumbuh. Bangkit menggapai pribadi yang lebih luhur, karena arti penting manusia bukan pada apa yang dicapainya, tapi lebih pada apa yang diraihnya. Maka marilah bergandeng agar mengerti. Kita lanjut yang berikut. Ini sebenarnya ada acara lain lagi, cuma saya lihat di meja ini masih kosong. Jadi kita mungkin seling lewat operator dulu sebelum kita masuk ke papi-papi sedikit. Orang bilang papi itu patah pinggang kah? Jangan sampai patah betul. Kita masuk sambutan yang berikut. Sebenarnya Bapak Camat, tapi Bapak Camat tidak hadir, maka yang mewakili Bapak Kades Watu Tutu yang berkesempatan hadir, atau yang mewakili kami berikan kesempatan. Waktu kami berikan. Baik, terima kasih. Satu kebanggaan buat kami karena dipercayakan untuk mengisi acara pembukaan pada kesempatan hari ini. Baik dari sekian banyak, mulai dari pembawa acara atau pengantar dari ketua panitia, artinya bahwa saya juga merasakan hasil daripada SPG Podor. Mungkin cerita singkat nanti sebentar akan disampaikan. Tapi pada kesempatan yang pertama, saya selalu dan tetap mengajak kita semua selalu bersyukur dan memanjatkan puji kehadirat Tuhan yang Maha Esa, karena atas berkat penyelenggaraan dan penyertaannya, maka kita semua hari ini berkumpul di sini dalam satu acara reuni SPG Podor Waibalun angkatan 1984. Yang kedua, pada kesempatan ini Kepala Desa mengikuti misa inkulturasi di Desa Muda Keputuk dalam suasana kebudayaan Kabababito. Maka beliau memandatkan saya untuk hadir bersama para bapak-bapak guru, ibu-ibu guru di acara reuni ini. Baik, kalau hitung-hitungan di tahun 1984, 39 tahun yang lalu, saat itu saya kurang lebih kelas 3 atau kelas 4 SD. Kenapa saya harus bisa menyampaikan bahwa juga merupakan kebanggaan buat saya secara pribadi, karena dari kesekian banyaknya 82 alumni SPG Podor, ada 4 orang yang ada di Desa Watu Tutu di mana ini. Ibu Min, Ibu Eti, Ibu Ani, dan Ibu Vita. Yang saya selalu merasakan itu Ibu Min. Ilmunya saya
pegang sampai sekarang, dan nostalgia mungkin sampai saat ini juga saya masih pertahankan. Begini, suatu hari waktu itu ada namanya mata pelajaran melukis, ya mungkin Ibu Min juga akan ingat kembali, menggambar saat itu kami disuruh gambar pohon kelapa, ya, pohon kelapa. Nah, pohon kelapa waktu itu kelas 3, jadi pakai penggaris, pakai lurus saja tuh. Nah, jadi kami komentar, Ibu, kelapa kan mungkin ada yang bengkok, tapi bila kita bersikeras kasih gambar, kasih lurus pakai mistar, nilainya, ilmunya seperti apa? Tapi saya baru merasakan saat ini, ya, lurusnya pohon kelapa mungkin membawa nilai untuk kita, bagi goe, ya. Dari perjalanan dari SD, SMP sampai SMA, sampai saat ini sebagai pelayan di desa, ya bekerjalah dengan lurus sehingga semua orang akan mempercayai kita. Itu terima kasih SPG Podor, khususnya kepada Ibu Min Piran. Baik, yang berikut saya atas nama pemerintah desa Watu Tutu menyampaikan terima kasih kepada panitia dan segenap alumni Podor 1984 yang sudah mempercayakan, memilih dan menetapkan desa Watu Tutu sebagai lokasi kegiatan reuni kali ini. Dan juga kami mengucapkan selamat datang, selamat bereuni. Semoga apa yang dibuat hari ini bermanfaat untuk kehidupan di hari-hari yang akan datang. Ya, mungkin sekian banyak tadi guru. Jadi semua kita yang ada di sini, pribadi saya merasakan guru adalah pendidik yang terbaik buat kita semua. Jadi mungkin hanya itu saja, dan akhir kata ada permohonan maaf dari kami, masyarakat, pemerintah desa, menyampaikan permohonan maaf apabila ada situasi keadaan yang mungkin kurang berkenan, maka pada kesempatan saat ini kami menyampaikan permohonan maaf. Akhir kata, selamat bergembira, selamat berbahagia, selamat bersukaria. Mudah-mudahan dengan kegiatan hari ini semakin mempererat tali persaudaraan di antara Bapak Ibu saudara-saudari sekalian di hari-hari yang akan datang. Terima kasih. Terima kasih Bapak yang mewakili Desa Watu Tutu. Sekian tahun kita terpisah oleh jarak dan waktu, akhirnya melebur jadi satu bersama rindu. Untuk mempunyai apa yang belum kita punyai, kita harus melewati sebuah jalan, yaitu mengabaikan jalan pemilikan. Untuk sampai kepada tempat yang paling tinggi, kita harus melewati jalan di mana kamu tidak berarti apa-apa. Untuk sampai di sebuah pelabuhan yang disebut dengan kebersamaan, maka kita harus melewati sebuah jembatan, yaitu jembatan rindu. Tanpa rindu tidak akan ketemu. Rindu adalah pertemuan walaupun semu, karena rindu adalah kenangan. Hari ini kita memilih untuk maju, meninggalkan luka dari masa lalu, dan aktif menemukan kesempatan untuk melayani bagi kebahagiaan sesama. Maka marilah kita berjalan bersama semua yang berjalan. Langkah kita pasti, pijakan kita bergema. Hentakan kaki menggetarkan relung semesta. Kidung berkumandang di Podor wai balun. Nyanyian kita membahana di pantai wai mana. Operator, buktikan rindumu. Waktu Mas Mister, meja sedang disiapkan. Lalu lagu bunyi, kalau tidak turun juga kurang bagus, saya ambil mic. Pakai pisau atau pakai sensor ini? Oh, sendok. Boleh.
Baik, sekarang potong tumpeng, kita menyanyi dulu potong kue atau potong tumpeng? Potong tumpeng. Potong tumpengnya, potong tumpengnya, potong tumpengnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Sikat. Mana pisaunya tidak ada. Pakai itu. Ya. Kemudian saya panggil Bapak Camat atau yang mewakili Bapak Kades dan yang mewakili Bapak Sekda. Ya, potong dulu. Sekretaris Desa. Pak Yos Betan. Ya, potong dulu, potong dulu. Satu, dua, satu. Oke, serahkan ke Bapak Kades atau yang mewakili. Kalau soal potong memotong gunung itu bukan barang baru bagi saya. Kemudian yang berikut Bapak DPD Bato Tutu. Potong lagi, Bos. Sedikit. Oh, yang mesti ambil dengan ininya. Iya, dengan ininya. Mana Pak? Kades ambil. Pak Sekretaris ambil dengan ini lauknya, Pak. Atau itu setelah dipotong, Pak. Setelah dipotong Oh, setelah dipotong. Bapak Kades mana? Bapak DPD. Bapak Yos. Bapak Dewan, Bapak yang mewakili teman dari bagian Adonara. Siapa tadi Mal? Bagian Adonara. Itu ketua. Dari Flores Barat. Anu. Markoja. Maju sudah. Dari daratan Larantuka. Dari Sulawesi Barat lagi. Flores Barat. Kalau Manggarai ini potong harus besar. Daratan Flores Larantuka. Siapa itu? Oh ya, Agus Mare. Kemudian Bapak Kades Perhubungan. Tidak ada. Tidak ada. Wakil dari Podor. Pak Ibami tidak ada, jadi Podor saja. Wakil Podor ada. Wakil dari Dewan Stasi. Ketua Dewan Stasi. Kemudian wakil dari KOR yang Suara Malaikat. Dirjen. Tadi dibilang dari tadi disyukuri. Satu lagi dari KOR. Ya. Lalu yang atas namakan kedua pastor Romo Pol. Kemudian dari suster. Suster sendiri, jadi tidak ada yang mewakili. Ya. Kemudian keluarga dari almarhum Pak Martinus. Lalu suster Pater Paul belum? Romo Paul. Ibu dulu. Siapa lagi? Ya. Oh, ya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya juga Bapak Markus Rebon, suami dari Ibu Vita, sebagai tuan rumah yang sudah memfasilitasi kita sampai hari ini, sudah berjuang bersama Ibu dan kita. Pater belum. Romo dulu, Romo Paul.
Pak Guru belum tuh, Pak Guru belum. Oke. Siapa lagi? Sudah. Sudah. Ini. Ada nih. Ambil. Ambil lauknya. Tidak boleh. Pak Guru belum. Saya juga potong tengah mati jadi. Sebelum doa makan siang saya mau bilang begini. Kulemparkan sebuah kerikil kecil di danau wilayah yang menakjubkan. Kita pasti terusik dengan lingkaran sampai ke tepian. Tapi setelah sampai di dasar kerikil itu, yang tinggi adalah keheningan. Maka marilah kita hening sejenak. Kita angkat hati doa pada Tuhan. Pak Yos, kami minta doa makan. Marilah berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Bapa di surga, puji syukur kami haturkan kehadirat-Mu. Karena atas cinta-Mu, Engkau telah mengumpulkan sahabat-sahabat kami 39 tahun yang lalu telah berpisah satu sama lain. Cinta-Mu yang begitu kuat, yang memampukan mereka untuk boleh bersatu di tempat ini. Sekarang dalam nada syukur kami mau makan. Kami mohon berkat-Mu ya Tuhan, turun ke atas makanan ini, ke atas kami sekalian. Semoga makanan ini menguatkan jiwa dan raga kami untuk melanjutkan cinta-Mu kepada sesama kami. Nama-Mu ya Tuhan kami puji kini dan sepanjang segala abad. Kita mohon berkat dari tangan terurapi Romo Paulus. Semoga Tuhan beserta kita. Berkat Allah yang Maha Kuasa turun atas kita dan makanan dan minuman serta semua saudara kita yang sudah mempersiapkannya, juga mereka yang berkekurangan saat ini diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat makan.
Oke, selamat berpisah, jabat tangan untuk teman-teman semua. Salam balik, sampai jumpa tanggal 15 Mei di Waipalun. Saya Mara, sampai hari balik. Terima kasih. Tidak ada berpisah. Nah, berpisah Selamat